Jon Jones akhirnya secara resmi sudah pensiun. Yaps, penantian panjang mengenai masa depan kelas berat UFC akhirnya terjawab sudah. Jon Jones secara resmi telah pensiun dan menanggalkan sabuk juaranya. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Dana White dalam post-fight interview Hill vs Holloway. Memang tampak wajah yang agak bete, tapi Dana White sudah memastikan bahwa Jon Jones resmi pensiun dari MMA. Dana juga memberikan informasi tambahan bahwa Tom Aspinall secara otomatis menjadi juara undisputed kelas berat UFC. Berita ini semakin menegaskan tuduhan para fans bahwa Jon Jones takut dan lari dari Aspinall. Tapi ya sebenarnya Jon Jones tidak perlu bertarung lagi untuk membuktikan kualitas dirinya. Yang disesalkan fans adalah ia menggantungkan nasib para petarung kelas berat. Namun terlepas dari kontroversinya, dari sisi resume kita tidak bisa mengelak bahwa Jon Jones adalah salah satu atau mungkin petarung terbaik sepanjang masa. Kita mungkin akan menunggu waktu yang sangat lama untuk menemukan fighter seberbakat Jon Jones. Saking berbakatnya sampai-sampai ayah Habib, Abdul Manap Nurmagomedov pernah mengatakan, Jon Jones memiliki anugerah langsung dari Tuhan berupa bakat bertarung yang tak dimiliki oleh petarung lain. Bahkan masih saat di kelas light heavyweight, Abdul Manap sudah memprediksi bahwa Jon Jones akan mampu mendominasi sebagian besar fighter heavyweight. Ilia Topuria benar-benar bernafsu dengan Islam Makhachev. Topuria saat ini sedang aktif berlatih untuk menghadapi Charles Oliveira di UFC 317 akhir pekan ini. Namun dalam setiap interviewnya, ia dalam tanda kutip sedikit tidak menganggap Charles Oliveira sebagai lawan yang sepadan dan selalu menyebutkan nama Islam Makhachev. Ya walaupun juga dari pertanyaan media sih, tapi ya ini Topuria, fighter yang memiliki tingkat kepercayaan diri setinggi Burj Khalifa dan media tentu sangat menyukai hal ini. Ia bahkan dengan sesumbar mengatakan mampu mengalahkan Charles lewat grapplingnya jika ia mau. Meskipun sejauh ini omong besarnya sudah ia buktikan. Di interview terbarunya, ia mengatakan bahwa setelah mengalahkan Charles, ia akan meminta naik kelas untuk melawan Islam Makhachev jika Makhachev berhasil menang melawan JDM. Ia secara terbuka mengatakan bahwa Islam tidak lari darinya, tapi mengakui bahwa Islam mengejar targetnya. Karena itu, ia akan mengejar Makhachev jika Makhachev juara kelas welter. Tapi sepertinya Topuria tidak perlu repot-repot naik kelas, karena sang raja pound for pound saat ini telah mengonfirmasi ia akan kembali ke kelas ringan setelah mengatasi JDM. Dan jujur saja, Topuria seakan-akan tidak menganggap Oliveira, meskipun ia secara terbuka sangat menyukai Oliveira. Akan terjadi big upset jika sampai Oliveira yang menang, dan sebenarnya chance Oliveira menang masih terbuka loh ya. Bagaimana menurut kalian? Mengapa Alexander Pantoja menjadi juara yang paling tidak banyak disorot? Yap, sebenarnya selain perebutan tahta kelas lightweight UFC 317 juga akan mempersembahkan pertarungan perebutan gelar kelas flyweight antara Pantoja versus Kai Kara. Namun seperti yang kita tahu, hampir semua media hanya membahas pertandingan Topuria versus Oliveira dan menganggap pertarungan title kelas flyweight layaknya pertarungan kontender biasa. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa kelas flyweight adalah kelas yang paling tidak dilirik di UFC. Hal ini kemungkinan karena para fans UFC menganggap flyweight adalah kelas untuk orang kecil. Memang betul bahwa para petarung di kelas ini sangat berbakat dan indah untuk ditonton, seperti Pantoja, Moreno, Kai Kara, dan bahkan Erceg. Tetapi karena memang kelas ini untuk orang kecil, sangat jarang terjadi KO di pertandingan mereka. Kebanyakan pasar UFC adalah untuk orang Amerika dan Eropa, di mana mereka lebih suka brutalitas dan eksplositas pukulan dan tendangan. Karenanya, Pantoja sebagai juara di kelas ini jarang mendapatkan sorotan. Berbeda dengan kelas lightweight dan welterweight yang bisa dibilang kelas yang sangat ideal untuk keindahan seni bela diri dan masih memiliki tenaga untuk kemungkinan KO. Untuk kelas heavyweight mah nggak usah ditanya. Bagaimana menurut kalian? Akankah Zabit Mahmud Sharif akan comeback ke UFC? Berita mengejutkan datang dari manajer Dominance MMA, Ali Abdelaziz, di mana di tanggal 21 Juni kemarin, ia men-tweet tentang Zabit tanda panah soon. Fans MMA pun gempar dan bertanya-tanya apakah petarung yang wajahnya mirip Abraham Lincoln ini akan kembali ke oktagon atau tidak. Zabit dikenal sebagai salah satu what if terbesar di dunia UFC, di mana ia adalah salah satu talenta terbaik yang pensiun dini. Joe Rogan mengatakan bahwa Zabit adalah fighter dengan bakat yang luar biasa. Ia berasal dari Dagestan yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi kemampuan grappling dan wrestlingnya. Yang tidak kalah menakutkan adalah kemampuan strikingnya yang sangat baik dan dikenal dengan sebutan ninja in real life. Saat masih aktif, banyak fans memimpikan duel Zabit versus Yair, di mana akan menjadi duel striking yang lebih baik dari film-film action. Namun jujur saja, jika memang benar Zabit kembali, maka ia harus benar-benar memperhitungkan secara matang, mengingat ia sudah berusia 34 tahun. Usia itu sudah dianggap senior untuk kelas bulu, meskipun belum tua banget sih. Jika benar Zabit kembali dan hampir pasti akan dimudahkan jalannya UFC untuk mendapatkan title shot, maka misteri what if akan segera kita ketahui kebenarannya. Meskipun banyak pihak yang melakukan kesiapannya mengingat Zabit sudah lebih dari 5 tahun tidak bertarung. Tapi ingat, ini hanya tweet dari Ali, dan Ali memang
sosok manajer yang sering ngajak ribut di Twitter sih. Bagaimana menurut kalian?